Halo, selamat bergabung Nova. Halo, Gimana kabarnya Nova? Alhamdulillah baik. Baik Nova, Alhamdulillah. Tadi Nova berangkat ke sekolah? Berangkat. Berangkat. Tadi di sekolah belajar apa Mm. Nova? Tadi di sekolah belajar bahasa Sunda sama IPA. Oh, bahasa Sunda. Nova aslinya orang mana? Jakarta. Oh, di sana pakai Cuma nggak bahasa bisa bahasa Sunda. Sunda ya? Heeh. Terus Nggak bisa belajar, bahasa Sunda tapi tapi nggak bisa bahasa Sunda. Terus biasanya pakai bahasa apa kalau iya, sehari-hari? Indonesia. iya, Terus sama bahasa apa lagi biasanya? Bahasa Betawi nggak? ya bahasa Jawa sih. Bahasa Jawa. Oh, malah bahasa Jawa ya Nova ya? Mm-mm. Halo, selamat bergabung. Ini Karolus ya atau siapa? Karolus. Kak. Halo, gimana kabarnya? Udah bisa dengar suara Miss atau belum? Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nanti kita mulai jam 17.00. Ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa hari ini? Kak. Apa tuh? Nafa tahu? Tidak. Tidak? Oke, nggak apa-apa. Nanti Miss akan bahas tentang konstruksi bersarang. Udah pernah dengar atau belum? Belum. Belum pernah dengar ya. Oke, nanti kita akan belajar materi yang lebih seru daripada yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? String. String. Iya, betul. Masih ingat ya? Kemarin gimana latihannya? Ada kesulitan nggak nih dari teman-teman? Ya sedikit kesulitan lah. Sedikit kesulitan ya, tapi nggak apa-apa ya, bisa untuk latihan. Nah, kalau ada kesulitan, bisa ditanyain di grup WhatsApp ya. Bisa diskusi sama teman-temannya, atau nanti Miss bantu jawab juga bisa. Udah coba latihan sampai mana? Nova dan Carolus. Ya yang akhir itu. Oh, udah sampai akhir. Yang di les. Oke, Apa ya? oke Nova. Good job. Miss udah cek juga Nge- kemarin. Nge-lag ini, Miss. Nge-lag? Oh, your internet was stabil. Oke, sebentar. Iya. Miss coba pakai ini ya, hotspot dari sini coba. Ya, sekarang apakah masih nge-lag? Atau udah lancar? Udah lancar atau masih nge-lag nih, Nova, Carlo? Masih Oh, nge-lag. kayak masih patah-patah, Miss. Masih patah-patah? Masih Eh, patah-patah, Miss. Sama kita tunggu. pixel-pixel gitu. Oke, oke. Ini sebelum kelasnya mulai, Miss pastiin sinyalnya biar stabil dulu ya. Sebentar. Ya, oke, belum. Oke, ibu. Sekarang masih patah-patah atau enggak? Masih nge-lag, Miss. Masih nge-lag? Iya. Oke, kenapa ya?
Coba Miss sambil share screen ya. Nanti kalau nge-lag bilang ke Miss. Bentar. Mau share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Miss. Oke, Udah, Miss. sudah ya. Ini sudah ada yang datang lagi. Halo Rifano. Selamat sore Rifano. Selamat bergabung. Oke, ini udah 16.58 ya. Bentar lagi kita mulai. Sambil persiapan slideshow-nya dulu. Oke, karena sudah hampir mendekati 17.00, Miss mulai aja ya. Udah siap semuanya? Ya, Oke, Miss lanjut ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar mengenai konstruksi bersarang. Ada yang udah dengar belum nih tentang konstruksi bersarang atau hal baru untuk teman-teman? Pernah. Pernah? Rifano sudah pernah belajar tentang konstruksi bersarang ya? Apa itu Rifano? Konstruksi bersarang. Gak pernah belajar, tapi ya Pernah pernah dengar? dipakai. Oh, pernah pernah praktek ya Rifano ya? Oke, oke. Berarti sudah familiar ya. Nah, teman-teman nanti akan belajar tentang konstruksi bersarang. Apa itu konstruksi bersarang? Nah, nanti kita akan praktek ya, teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai terlebih dahulu. Nah, kemarin sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita di sini bayangkan menjadi sebuah tim dari pro team. Nah, teman-teman di sini adalah junior developer ya. Nah, kemarin kita sudah mengenal basic-basic Python. Ada fungsi, variabel, lalu ada string juga ya minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar basic Python lagi, yakni tentang konstruksi bersarang nih, teman-teman. Nah, apa itu konstruksi bersarang? Jadi, konstruksi bersarang itu ringkasnya adalah cara kita untuk menulis program supaya lebih ringkas gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari tugas kita nih. Bagaimana cara kita untuk membuat program yang lebih ringkas gitu. Nah, ini adalah contoh program yang biasanya kita tulis ya, kita ketik. Nah, ini adalah nih, mengapa program menjadi lebih pendek? Tuh. Ini adalah contoh program yang biasanya kita ketik seperti ini. Ini menggunakan fungsi input, lalu fungsi integer, fungsi apa lagi? Print ya. Kita menggunakan beberapa fungsi yang biasanya kita pakai. Lalu, sebenarnya program ini sudah benar, teman-teman. Namun, kita bisa menuliskan program yang lebih ringkas dari yang sebelumnya kita tulis gitu. Nah, kenapa? Nah, supaya kita lebih efisien dalam mengetik sebuah program gitu. Nah, ini kan, ini membuat programnya butuh banyak ya karakternya. Nah, kalau kita bisa menulis secara ringkas dengan hasil dan maksud tujuan yang sama, nah kenapa tidak ya kan? Nah, makanya kita perlu untuk mempelajari konstruksi bersarang gitu. Jadi fungsinya belajar konstruksi bersarang untuk apa, teman-teman? Untuk meringkas adanya programnya. menjadi lebih pendek. Iya, betul. Membuat program lebih pendek supaya lebih efisien gitu. Oke, udah paham ya manfaat dari yang kita pelajari eh, sore hari ini. Oke. Nah, ini ya contoh program yang sudah kita buat kemarin nih, minggu lalu. Tugas bunga matahari, program ringkas. Nah, kita sudah membuat program seperti ini ya, minggu lalu. Lalu, kita akan
bisa meringkasnya menjadi seperti ini programnya. Nih, padahal sama nih, fungsi yang dipakai juga sama. Cuman, apa bedanya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa perbedaan program yang nomor satu ini, yang di atas, dan yang bawah? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Apa bedanya? Nah, ini ya, jadi kodenya yang atas sama yang bawah, bedanya yang atas, kalau yang bawah ini dia lebih ringkas. Hanya dua baris saja ya. Fungsi yang digunakan juga sama, cuman kita di sini bisa menggunakan seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, kurung siku. Nah, ini. Kita menggunakan, ini dinamakan struktur penulisan konstruksi bersarang. Nah, nanti kita akan mempelajari cara menulisnya, aturan penulisannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah program ringkas. Mari kita lihat lebih dekat tentang kode yang lebih jelas ya. Nah, ini. Massa sama dengan integer, lalu ada input, terus dimasukkan argumennya berat dari tas. Lalu diubah menjadi angka. Ya, ini fungsi dari eh, manfaat dari fungsi integer adalah mengubah ini ya eh, value-nya menjadi bentuk integer. Nah, seperti ini. Lalu fungsi input fungsinya untuk menginputkan ya, memasukkan data yang dimasukkan oleh user gitu. Lalu data yang sudah diterima, nah ini merupakan apa teman-teman? Sebuah string ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi ini adalah satu konstruksi ya, gitu. Nah, seperti ini nih. Sebagai programmer yang baik, nah kita bisa membedakan program yang ringkas dan tidak bisa dibaca ya. Jadi kita bisa membuat suatu program menjadi lebih ringkas, namun juga perlu dipahami lagi supaya mudah untuk dibaca ya. Karena kita kalau bekerja sebagai tim, nah itu kan tidak sendiri, yaitu sama teman-teman yang lain juga. Jadi perlunya untuk menulis suatu program yang mudah dibaca agar dapat dipahami oleh teman-teman yang lain ya. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke. Bisa lanjut ya. Nah, jadi tujuan dari hari ini kita akan belajar untuk menulis kode yang ringkas dan juga mudah untuk dipahami. Nah, ini adalah suatu keahlian yang perlu untuk teman-teman miliki nih, teman-teman. Menjadi seorang developer junior ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tiga hal nih. Yang pertama, membiasakan diri untuk membuat kode yang ringkas dan juga mudah untuk dipahami. Nah, itu. Lalu yang kedua, menggabungkan semua pengetahuan yang sudah didapat dari latihan yang akan kita pelajari nanti. Lalu yang ketiga, melakukan latihan seleksi untuk mendapatkan promosi menjadi developer junior. Nah, ini adalah alur ya, karena kita di sini bermain role play ya sebagai developer junior menjadi di sebuah tim yaitu pro team gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham. Oke, selanjut ya. Nah, apakah teman-teman di sini sudah siap semua? Siap. Ya siap. 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 Oke, ya, siap ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemarin kita minggu lalu sudah belajar nih, tipe data. Kira-kira tipe data apa aja yang sudah kita pelajari nih, teman-teman? Ada yang masih ingat tipe data apa aja? Tipe data. Nah, ini ya. Tuh. Yang pertama ada bilangan bulat. Tuh, ini adalah integer ya. Bilangan bulat atau integer. Tuh. Lalu yang kedua adalah tipe data pecahan desimal. Nah, ini adalah
contohnya ya, pecahan desimal atau float ya. Float itu seperti ini contohnya. 48,3. Nah, jika ada bilangan dengan koma, maka dia merupakan pecahan desimal ya, atau float gitu. Lalu, kita juga sudah belajar tipe data tentang string kemarin. String itu apa, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak nih? String, tipe data yang berbentuk suatu argumen ya. Tuh, bisa seperti kalimat gitu. Dia tidak bisa untuk dijumlahkan, dikalikan, itu tidak bisa gitu. Tidak bisa digunakan operasi bilangan seperti operasi bilangan bulat seperti ini. Nah, misal 144 dikalikan 2, dan itu bisa kan? Jadi bilangan bulat juga gitu. Nah, kalau string nggak bisa nih, teman-teman. Kalau string yang John ini, yang pertama, dikalikan 2, hasilnya berarti gimana? Ada yang tahu nggak? Jadinya, ini ya, argumen John nanti diketik 2 kali. Itu adalah outputnya. John, lalu John lagi gitu. Nah, itu adalah perkalian jika tipe datanya string. Oke. Nah, ini ya, operasi mana saja yang bisa kamu laksanakan terhadap string? Tuh, tuh. Yang pertama, kita bisa menentukan panjang dari suatu string ya, teman-teman. Tuh, menggunakan fungsi apa kemarin? Ada yang masih ingat? Menggunakan fungsi apa? Ini nih, yang pertama. Apa ya? Fungsi? Len. Iya, betul, pintar. Oke, kita menggunakan fungsi len ya untuk menentukan panjang dari suatu string gitu. Ingat-ingat lagi. Nah, benar ya, teman-teman tuh. Jadi kita bisa menggunakan fungsi len untuk menghitung suatu panjang dari string. Lalu, kita juga bisa memotong satu atau beberapa karakter dari sebuah string. Nah, ini adalah contohnya. Ini ya, kurung siku 0,2 14 kurung siku lagi. Nah, ini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak ini? Masih ingat? Fungsi dari ini apa? Ini ya, memotong satu atau beberapa karakter. Nah, pada Python, suatu karakter itu argumen dimulai dari bilangan 0 ya. Nah, ini makanya. Misal nih, kemarin ada argumen. Argumennya misal ini ya, kita ambil perintah mana yang sesuai dengan operasi-operasi tersebut. Nah, jika 0 sampai 14, berarti dari si pertama ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Spasi juga dihitung. Nah, itu yang dinamakan memotong satu atau beberapa karakter dari sebuah string ya. Masih ingat ya? Oke. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mencari sebuah kata atau kalimat di dalam sebuah string. Nah, kita bisa menggunakan fungsi find nih, teman-teman. Diingat-ingat ya. Bisa di screenshot atau di foto dulu. Nah, biar bisa ingat dan dipelajari lagi ke depannya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi find untuk mencari sebuah kata atau kalimat di dalam sebuah string. Tuh. Lalu yang keempat, kita juga bisa mengubah semua huruf di dalam string tuh menjadi huruf kecil, teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan fungsi lower ya. Diingat-ingat menggunakan fungsi lower, yakni untuk mengubah karakter atau huruf di dalam sebuah string menjadi huruf kecil. Gitu. Sampai sini sudah paham, teman-teman? Paham. Sudah paham? Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya. Nanti Miss biar jelasin lagi. Oke, karena sudah paham, Miss lanjut lagi ya. Nah, nih, apa itu interpreter dan apa tugas yang harus dilakukannya? Ada yang pernah dengar apa itu interpreter?
Ada yang pernah dengar nggak nih? Nah, ada siapa gitu? Nah, Oke, ada yang mau berpendapat? Interpreter? Ada Syakil. Halo Syakil, halo Feral. Nah, ini udah datang juga. Udah pernah dengar tentang interpreter? Enggak, belum. Belum pernah, pernah. Oh, ada yang pernah. oke, udah ada yang Ah, pernah. Udah ada yang pernah, ada yang belum ya. Oke, nah karena ada yang belum pernah dengar juga, maka kita akan bahas ya. Ada yang jatuh. Oke. Nah, jadi sebuah interpreter adalah program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah, ya, teman-teman. Jadi, kita sebagai programmer ya, memasukkan sebuah perintah atau kode dalam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita pelajari saat ini adalah bahasa Python ya. Nah, lalu kita sebagai programmer akan menekan tombol nih, yang biasanya teman-teman kalau pas klik di latihan apa tuh? Tombol apa? Tombol play ya. Nah, itu maksudnya adalah untuk menjalankan sebuah program. Nah, lalu perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi bahasa sinyal, yakni satu dan nol, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ngetik program tuh waktu latihan soal, lalu teman-teman klik play. Nah, ternyata yang terjadi di prosesnya di komputer adalah perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi bahasa sinyal karena komputer hanya bisa mempelajari itu ya, menggunakan bahasa tersebut, yakni satu dan nol gitu. Jadi dia mengubah, mengconvert gitu. Nah, lalu komputer akan memahami, lalu perintah akan dilaksanakan. Nah, jadi seperti itu. Interpreter fungsinya adalah untuk menerjemahkan menjadi bahasa sinyal ya, yakni satu dan nol gitu. Sampai sini paham, teman-teman? paham. Nah, Paham. oke, sip. Lanjut ya. Nah, fungsi untuk mengubah dari data type satu ke data type lain, mana saja yang sudah diketahui? Nah, masih ada yang ingat nggak nih kemarin? Fungsi apa aja? Fungsi apa nih kira-kira? Tadi kita sudah bahas sedikit fungsi itu. Fungsi? Nah, ini ya. Nih. Jadi, kita bisa menggunakan fungsi in. Ini, kurung buka, kurung tutup. Atau integer. Lalu, juga ada fungsi str, kurung buka, kurung tutup. Nah, itu ada fungsi string. Jadi, fungsi ini adalah fungsi-fungsi untuk mengubah dari satu data type ke data type yang lain. Nah, jika integer, maka akan diubah menjadi integer atau bilangan bulat. Nah, jika ini str atau string akan mengubah data type menjadi sebuah string ya atau argumen gitu. Nah, interpreter bisa diberitahu secara langsung data type apa yang akan dikerjakan gitu. Nah, ini adalah contoh sebuah program menggunakan fungsi-fungsi input, integer, tuh. Ini ya, coba kita baca dulu nih. Poin satu sama dengan kita menggunakan fungsi input, lalu masukkan argumen yang pertama. Lalu poin satu integer. Nah, kita akan mengubah poin satu yang atas ini menjadi dalam tipe data integer, teman-teman. Lalu kode yang ketiga, baris ketiga, poin 2 sama dengan input argumen ini. Lalu yang keempat, poin 2 sama dengan integer dari poin 2. Lalu, kode yang terakhir, total rating sama dengan poin satu, ya, poin satu yang ini ya, teman-teman. Poin satu ditambah dengan poin 2 gitu. Jadi yang dilihat ya, terdapat operator di antara dua angka nih, teman-teman. Tuh, seperti Miss sudah singgung sebelumnya ya, kita juga bisa menggunakan operator untuk
tipe data string. Nah, jadi seperti ini nih. Poin 1 ditambahkan dengan poin 2. Perintahnya maka ini jumlah ya, operator penjumlahan. Padahal ini adalah sebuah, awalnya apa ini? Sebuah string ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini tadi sudah jelaskan dikit nih. Ini kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, jadi jawabannya tidak ya, teman-teman. Nah, apakah benar setiap operator di Python hanya memiliki satu arti? Nah, ternyata tidak. Operator penjumlahan itu ternyata bisa untuk menjumlahkan sebuah tipe data integer dan juga tipe data string tuh. Integer atau angka ya, numerik atau untuk string nih. Misal kita menggunakan operator penjumlahan untuk string maka akan berfungsi untuk menggabungkan sebuah string gitu. Misal argumen yang pertama tempat, lalu argumen yang kedua bagus. Nah, jika kita menjumlahkan kedua argumen tersebut, kedua string tersebut, maka akan menjadi seperti ini outputnya, teman-teman. Tempat, bagus, gitu ya. Tuh. Tadi yang Miss pernah bahas juga, nih, jika ada satu argumen, sebuah string, jika dikalikan dengan sebuah bilangan, maka dia akan mencetak, nih, 3 kali ya ini. Nah, sesuai dengan bilangan yang dikalikan dengan string tersebut. Keren, 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 gitu. Jadi dia akan mencetak sebanyak 3 kali ya. Oke. Nah, kalau untuk penjumlahan angka, teman-teman pasti sudah sering ya, seperti di matematika. Nah, itu penjumlahan angka. Lalu perkalian angka juga sama, penggabungan dari dua string. Nah, ini kalau ini adalah kalau angka ya, maka dia akan menggabungkan dua string gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini tempat dikalikan dengan bagus. Nah, ini tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Nih, tidak dapat mengalihkan urutan dengan non-integer dari tipe data string. Tuh. Jadi, kalau tipe data string dikalikan dengan tipe data integer, itu bisa ya. Namun, jika tipe data string dikalikan dengan tipe data string, itu tidak bisa, gitu. Nah, contohnya ini ya, case-nya seperti ini. Kenapa? Nih, balik lagi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang interpreter. Nah, kenapa? Karena interpreter tidak tahu berapa kali harus mengulang string gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham, teman-teman? Paham. Oke, Paham. kalau belum paham Pak, ditanyakan ya. Ya, halo. Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, ini ya, kita sebagai apa? Junior developer. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Konstruksi bersarang ya, dan juga mengenal tentang interpreter. Nah, itu adalah basic-basic dari seorang programmer junior. Nih, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konstruksi bersarang lebih detail lagi nih. Nah, ini ya, tadi kita sudah pelajari sedikit nih tentang konstruksi bersarang. Jadi, untuk membuat kode yang ringkas dan mudah untuk dibaca, kita harus menguasai konstruksi bersarang nih, teman-teman. Jadi, jika kita mengetik sebuah program ya, membuat sebuah program, jika kita menggunakan konstruksi bersarang, maka kode kita akan jauh lebih ringkas dan efisien. Dan tentunya mudah dibaca ya. Karena kita tidak bekerja sendiri, tetapi bersama dengan tim ya. Nah, makanya kita perlu membuat lebih mudah dibaca dan ringkas gitu. Nah, kita akan belajar nih teman-teman, bagaimana caranya meringkas sebuah program gitu.
tapi hasil dan outputnya masih sama gitu. Apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang? Nah, yang pertama, yakni memahami konstruksi mana saja yang bisa disarangkan satu sama lain. Ya, mana saja ini kita garis bawahi. Lalu, yang kedua adalah mencari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Nah, ini adalah contoh sebuah program dengan konstruksi bersarang ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi integer ya, yang pertama. Ada fungsi integer, lalu kita bukan membuat konstruksi bersarang di sini, teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan dua fungsi sekaligus di sini. Integer, lalu kurung buka, input ya, input, kurung buka lagi, masukkan argumennya. Gitu. Ini adalah tipe data string ya. Nah, lalu jangan lupa diberi tanda kurung tutup. Nah, ini sesuai ya, dua kali. Ada yang pertama untuk yang pertama, untuk yang ini. Lalu yang kedua untuk yang ini, gitu. Oke, jadi ini adalah contoh dari kode program yang menggunakan konstruksi bersarang ya. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Paham. Oke, sip, keren teman-teman udah paham ya. Oke, karena sudah paham, ini selanjut lagi ya. Nah, kita mengetahui dua jenis perintah nih, teman-teman. Jadi perintah untuk menangani angka dan string ya. Nah, setelah selesai, tidak mengembalikan hasil. Nah, ini adalah contoh ya, yang pertama. Nih. Lalu yang kedua, mengembalikan sebuah hasil setelah selesai. Nah, ini seperti ini. Tanggal sama dengan input ya. Fungsi input berarti memasukkan sebuah input ya, sebuah argumen atau inputan gitu. Lalu programnya ini, teman-teman, operasinya. Jumlah sama dengan harga satu ditambah dengan harga 2. Maka panjang len dari masukan. Nah, jenis mana yang bisa digunakan untuk konstruksi bersarang? Kira-kira yang mana ya? Nah, ternyata di dalam konstruksi lainnya, sebuah perintah yang mengembalikan hasil harus digunakan. Nah, ini ya, kita bisa mengetahui yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah format yang perlu kita ketahui tentang konstruksi bersarang. Nah, kita akan membandingkan nih, teman-teman. Mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dengan kode yang memiliki konstruksi bersarang. Yang pertama, kodenya seperti ini, teman-teman. Lalu, kode yang kedua, seperti ini. Nah, hasil dari operasi adalah sebuah string ya, karena ini memasukkan input berat dari tas. Nah, ini adalah sebuah argumen. Lalu, yang kedua, ini adalah hasilnya adalah sebuah bilangan bulat ya. Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi integer di sini. Nah, kita ketahui ya. Oke, kita bisa menggabungkannya. Tuh. Menggabungkannya menjadi satu baris. Dari yang semula dua baris, kode 1 dan kode 2, lalu kita bisa menggabungkan kode 1 dan 2 menjadi dalam satu baris seperti ini. Contohnya, nah, massa sama dengan masukkan fungsi integer, lalu kurung buka, masukkan fungsi input ya dari sini. Nah, kita gabung nih, teman-teman. Lalu kita memasukkan nih argumennya. Berat dari tas. Jangan lupa jika argumen diberi tanda petik ya. Tuh. Lalu jangan lupa diberi tanda tutup kurung lagi untuk menutup program. Oke, nah ternyata kode akan melaksanakan hasil ya atau tindakan yang sama dari yang pertama ini. Jika kita running, hasilnya akan sama seperti yang kode yang ini, teman-teman. Namun bedanya ini lebih ringkas ya. Nah, cukup dituliskan dalam satu baris saja. Gitu. Nah, kalau yang ini
memerlukan dua baris ya. Kita akan belajar bagaimana caranya menggabungkan agar lebih ringkas suatu program tersebut gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Paham. Keren-keren nih. Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari kegunaan konstruksi bersarang nih, teman-teman. Yang pertama, yaitu tugasnya nih. Kita diminta untuk menuliskan sebuah program yang menghitung harga dari makan malam saat menginap di hotel. Harga dari makan malam dan durasi menginap dimasukkan oleh pengguna. Nah, bagaimana kita menyelesaikan tugas ini? Nah, seperti ini ya. Kode yang kita tuliskan bisa seperti ini. Ini tidak salah. Namun, kita juga bisa menuliskan agar lebih ringkas kodenya menjadi yang sebelah kanan nih ya. Kalau di sini kan kita menggunakan fungsi juga kita pelajari satu-satu ya. Fungsi input masukkan harga. Lalu fungsi integer harga hari sama dengan fungsi input banyak hari. Hari sama dengan integer hari. Total harga sama dengan harga dikalikan dengan hari gitu ya. Lalu yang terakhir print harga total ya, dari sini. Nah, selanjutnya yang kita bisa mengubah menjadi sebuah program yang lebih ringkas, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Menjadi 4 baris saja nih. Tuh, di sini kita menggabungkan dua fungsi ya, fungsi integer dan fungsi input menjadi dalam satu baris. Nih, dari sini integer, lalu masukkan input harga. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan ini juga untuk yang hari. Integer, lalu masukkan fungsi input banyak hari. Gitu. Lalu kita bisa memasukkan yang ini nih, baris harga total. Harga total sama dengan harga dikalikan dengan hari ya. Nah, yang terakhir ini sama seperti yang ini. Untuk mencetak harga total menggunakan fungsi print. Nah, jadi kalau kita lihat, kode yang kanan ini jauh lebih ringkas dan jelas ya, teman-teman. Maksud kode program yang kanan dengan yang kiri itu sama, yakni untuk yang ini ya tugasnya. Namun, yang kanan jauh lebih efisien gitu saat kita menulis sebuah program. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum? Oke. Sudah paham teman-teman? Paham. Oke, sudah paham. Oke, keren-keren nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu tugas yang kedua, kita diminta untuk menulis sebuah program yang menemukan jumlah dari panjang jawaban pengguna terhadap pertanyaan survei. Nah, ini adalah pertanyaan surveinya ya. Nah, bagaimana kita menuliskan sebuah programnya? Nah, sama teman-teman. Kita bisa menuliskan sebuah program seperti ini ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, namun kita akan bisa mengubahnya menjadi jauh lebih ringkas. Nah, ini ya contohnya programnya menggunakan konstruksi bersarang seperti ini. Jauh lebih efisien. Nah, kita bahas lagi ya. Nih, yang sebelah kiri dulu. FB1 sama dengan fungsi input apa yang kamu sukai. Lalu FB2 sama dengan input apa yang tidak kamu sukai. Lalu FB3 input apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini lalu kita bisa menggunakan fungsi len ya. Fungsi len fungsinya untuk mencetak apa ini? Ada yang masih ingat fungsi len? Fungsi len fungsinya untuk mencetak apa? Mencetak panjang. Oke, iya betul. Jadi fungsi len fungsinya untuk mencetak panjang ya dari sebuah string. Nah, lalu maksudnya dari len FB1 berarti yang diinputkan di FB1 ini apa yang kamu sukai? Nah, lalu
L1 akan menghitung panjangnya dari FB1. Nah, lalu dilanjutkan L2 sama, L3 juga sama, lalu panjang total sama dengan L1 ditambah dengan L2, lalu ditambah dengan L3. Nah, ini ya. Jadi, untuk mencetak total karakter, panjang total seperti ini, dari operasi L1 tambah L2 ditambah L3. Nah, kita bisa mengubahnya juga nih, teman-teman, menjadi program yang jauh lebih ringkas, seperti ini. Menggunakan konstruksi bersarang ya. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Kita gabungkan dua fungsi sekaligus dalam satu baris. Untuk L1 sama dengan masukkan fungsi len terlebih dahulu, lalu masukkan fungsi input, nah, lalu masukkan argumennya, gitu. Nah, yang L2 sama seperti yang pertama, ini juga masih sama, L3. Nah, lalu kita bisa memasukkan panjang total. Nah, ini masih sama seperti yang ini. Nah, yang terakhir, kita juga sama, bisa menuliskan sama seperti yang terakhir di sini. Nah, ini jauh lebih ringkas ya, yang sebelah kanan. Gitu. Jadi kita menggunakan konstruksi bersarang ya. Nah, ini ditandai dengan adanya tanda kurung buka itu. Kita menggabungkan dua fungsi sekaligus dalam satu baris gitu. Dan dia akan jauh lebih efisien. Oke, ini kita lanjut lagi. Oke, sebentar. Kita akan bahas yang ini dulu. Nah, ini masih sama ya, seperti yang tadi kodenya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Tuh. Ini bisa dibaca, namun program telah menjadi hampir tidak bisa dibaca nih. Iya kan? Ya, kita lihat nih. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Namun dia tidak, ini adalah konstruksi besaran juga sebenarnya. Cuman, dia susah untuk dibaca ya. Nah, maka dari itu, lebih difahami lagi cara menuliskan konstruksi besaran juga perlu mudah untuk dibaca ya. Nah, ini adalah contoh yang susah untuk dibaca ya. Nah, contoh yang mudah untuk dibaca itu yang seperti yang sebelumnya ya. Yang ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Contoh dari konstruksi bersarang yang mudah untuk dibaca. Nah, seperti ini. Cukup untuk menggabungkan dua fungsi dalam satu baris. Nah, seperti ini. Kalau yang ini tadi, nah ini kan digabung semuanya. Nih, beberapa fungsi sekaligus dalam satu baris. Sebenarnya tidak apa-apa juga, namun dia susah untuk dibaca ya. Karena diingat lagi, kita bekerjanya tidak sendiri. Karena kita bekerja dengan teman-teman yang lain juga ya, dengan tim gitu. Nah, makanya kita perlu menuliskan program yang ringkas, namun juga mudah untuk dibaca. Gitu. Oke, sampai sini apakah paham teman-teman? Paham. Oke, Paham. ucap dan keren deh pada paham. Nah, kesimpulannya, jadi yang pertama, konstruksi bersarang itu memperbolehkan kita untuk membuat kode program yang jauh lebih sederhana dan ringkas. Oke, yang kedua, nah bisa saja untuk menyerang perintah yang mengembalikan hasil. Lalu yang ketiga, penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan juga kemudahan untuk dibaca. Nah, jadi yang perlu diingat, teman-teman bisa menggunakan konstruksi bersarang, namun yang perlu diperhatikan apa? Mudah dibaca ya dan ringkas gitu. Jadi jangan hanya ringkas, tapi juga mudah untuk dibaca gitu ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang teori, nah sekarang teman-teman bisa progres di platform ya. Oke, teman-teman bisa sambil memperhatikan Miss dulu, kasih
contoh pembahasan. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya di platform. Oke, sebentar. Kita ke nomor 7. Nah, teman-teman bisa sambil buka platform, lalu pilih yang konstruksi bersarang, pilih nomor 7, bagian tugas-tugas. Oke. Nah, karena ini ya, teman-teman bisa sambil buka, ini sambil ini ya, membahas nomor 1. Oke. Kita diminta untuk menandai pernyataan yang benar tentang kode yang ringkas. Nah, ternyata jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kita baca nih. Ini ya yang benar. Kenapa ini benar? Nih, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah dibaca. Nah, ini ya tadi poin yang perlu kita perhatikan. Jadi sebuah konstruksi bersarang, kita harus memperhatikan kedua hal. Nah, yang pertama, panjang sebuah kode atau keringkasan sebuah kode dan juga yang mudah untuk dibaca gitu ya. Oke, diingat-ingat ya. Nah, yang kedua, nih, kamu bisa menyarankan konstruksi B ke dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Nah, hasil dari operasinya. Ini benar juga ya. Lalu yang terakhir, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Nah, ini juga benar. Maka untuk jawaban yang benar, ini ya. Oke, sambil dipelajari lagi, dipahami lagi. Selanjutnya, nah ini nanti teman-teman bisa baca. Ini sedikit pengetahuan ada di bagian sini. Lalu bisa next untuk nomor 2 dan nomor 3, teman-teman bisa latihan untuk mengetik lagi supaya jauh lebih lihai dalam mengetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 4 nih. Kita baca dulu nih teman-teman perintahnya. Ini ya, ini adalah output yang diminta dari kode programnya. Lalu kita baca perintahnya. Sang intern Will mencoba membuat kode program yang singkat, tetapi dia membuat masalah dalam menggunakan konstruksi bersarang. Nah, kita diminta untuk membenarkan program dari yang Will sudah punya. Nah, nih, jika outputnya yang diminta seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Kira-kira apa aja yang perlu diperbaiki? Ini ada contoh yang sudah di Miss benerin ya. Coba Miss restart dulu. Nah, ini adalah contoh kode yang masih salah. Kira-kira apa aja nih? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira apa, teman-teman? Baris pertama, apakah sudah benar? Sudah benar? Baris pertama. Sudah benar ya? Nah, kita lanjut yang kedua. Nih, masukkan sama dengan masukkan dot lower. Kurung buka, kurung tutup. Itu juga sudah benar ya. Lalu, baris ketiga, fungsi print, masukkan argumen panjang ulasan ya sama seperti output yang diminta. Lalu len. Nah, ini len apa? Nah, ini perlu untuk ditambahkan kode program, teman-teman. Kira-kira kode program apa yang perlu ditambahkan? Nah, di sini kita menambahkan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Kira-kira apa ya? Masukkan. Oke, good job. Ya, betul. Ini masukan ya. Jadi kita diminta untuk outputnya seperti ini, panjang ulasan, berarti panjang dari masukan ya. Di sini ulasannya di sini, masukan, variabel masukan gitu. Kita bisa memasukkan kode masukan di dalam len gitu. Lalu yang keempat, baris keempat, apakah ada yang perlu diperbaiki, teman-teman?
Masukin masukan titik fine. Oh, good job ya. Betul. Masukkan titik find. Nah, iya. Kenapa? Karena kita baca lagi. Output yang diminta sebelah kanan nih, teman-teman nih. Seperti ini. Pencarian negatif, titik 2, 4 ya. Jadi, di sini print pencarian negatif titik 2. Nih, Mama. Terus ada kode masukkan. Dot find ya. Find, fungsi find adalah untuk menemukan ya. Menemukan kata huruf di dalam ulasan. Nah, ulasan di sini masuknya dalam variabel masukan ya. Nah, jadi kita perlu menambahkan kode masukan. Nah, jangan lupa diberi tanda titik di sini. Gitu. Jadi kode programnya yang benar seperti ini. Nah, kita coba dulu apakah sudah benar ya, kita cek dulu. Nah, ini perlu untuk masukkan sama seperti yang di sini. Itu buruk sekali. Coba kita running lalu kita masukkan, kita ketik. Nah, sudah sama ya. Nah, output yang diminta sama seperti yang Yang diminta. di bagian limanya boleh saya bikin yang bersarang apa itu yang namanya ya? Ya, gimana? Bagian 5, Apa ya tadi bersarang. Wah, ya bagian 5. Ininya saya bikin integral input bisa nggak? integral input. Dicoba dulu Aduh, boleh. apa ya? Nah, nah seperti ini ya, yang sudah kita Nah, yang bahas di bawah dulu. situ. Iya, Yang betul. di bawah situ. Iya, yang benar yang seperti ini ya. Ini contohnya dari kode yang sudah menggunakan konstruksi bersarang. Nah, Betul. ya. Ini bukan integral, tapi integer ya. Ingat-ingat, integer input. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, output yang diminta seperti ini, teman-teman nih, yang dikotakin. Lalu kita baca perintahnya. Sang intern John menulis program yang menghitung besarnya yang harus dibayar untuk sebuah penerbangan. Nah, program bekerja dengan benar, tetapi developer Go melihat kode tersebut dan bisa dibuat menjadi lebih ringkas. Nah, kita diminta untuk membantu membuat kode yang jauh lebih pendek. Nah, agar outputnya tetap seperti ini. Dari kode sebelumnya yang ada seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menuliskan kode program menggunakan teknik konstruksi bersarang yang sudah kita bahas di materi tadi gitu. Yakni ini ya, ini adalah contoh kode program menggunakan konstruksi bersarang yang benar. Teman-teman bisa modifikasi sendiri boleh. Nah, ini adalah contoh salah satu variasinya ya, kodenya seperti ini. Nah, Miss jelaskan ya. Nah, dari sini kita bisa memasukkan harga orang sama dengan fungsi input, fungsi integer dulu. Nih, dari sini ya, harga orang, fungsi integer ya. Kita memasukkan dua fungsi dalam satu baris sekaligus nih, teman-teman. Yakni fungsi integer dan juga fungsi input. Lalu kita memasukkan argumennya yang di harga orang, yakni harga tiket pesawat. Nah, lalu dimasukkan sini. Nah, baris kedua kita bisa memasukkan harga bagasi. Kita perhatikan di sini, nih ada fungsi integer lagi. Fungsi integer, lalu masukkan fungsi input ya, sama seperti yang di sini. Masukkan argumennya juga sama, lalu baris ketiga kita masukkan harga makanan sama dengan fungsi integer, lalu fungsi input ya, harga makanan, argumennya ini kita masukkan juga yang ini ya. Nah, nah itu dimasukkan ke sini. Lalu yang terakhir, belum terakhir ini. Total sama dengan harga orang ya. Nah, ini masih sama seperti yang baris ketujuh ini. Lalu yang terakhir adalah ini ya, masih sama. Nah, jadi ini adalah kode program yang sebelumnya ya. Lalu kita bisa mengubahnya menjadi kode program seperti ini yang jauh lebih ringkas dan juga mudah untuk dibaca menggunakan teknik konstruksi bersarang. Nah, konstruksi bersarang yang seperti apa? Ya, seperti ini contohnya tuh. Nih, menggabungkan dua fungsi sekaligus dalam satu baris ya. Ada fungsi integer dan juga fungsi input, nih, kurung buka, lalu kurung tutup, gitu. Masukkan argumennya, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Oke. Nah, nanti teman-teman cukup ini menuliskan yang sudah benar saja.
Ini kita hapus saja yang kode sebelumnya. Lalu diklik play untuk running program. Lalu jangan lupa untuk dimasukkan sama seperti yang di output. 3.000, 1.100, 460. Nah, ini sama. Dimasukkan. Berapa? 1.100. 150. Oke, sudah sama. Oke, kita cek sudah sama ya. Nah, ini adalah contoh kode program yang sudah kita ringkas menggunakan teknik konstruksi bersarang ya. Outputnya sama, namun kodenya jauh lebih ringkas. Gitu. Ini bisa di screenshot dulu atau di foto boleh. Jadi teman-teman bisa apply di platform langsung diaplikasikan langsung. Nah, selanjutnya Kak, bisa lihat nomor 4. boleh, oke. Nomor 4. Nah, ini adalah contoh kode program yang sudah benar. Seperti ini. Oke, oke. Miss sini dulu ya, ambil charger. Baterainya udah 16%. Teman-teman sambil coba dulu. Miss, saya boleh lihat bagian 6 nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Tadi Vera sudah ini belum di screenshot? Vera sudah di screenshot nomor 4? Kamis. Oke, di screenshot dulu ya, Vera. Nah, Oh, sudah. sama. Kamis. Oke, sudah ya. Nah, bisa dilanjut ke nomor 6 nih. Ada yang bertanya, nomor 6. Oke, nah ini ya kode programnya kita baca dulu nih. Output yang diminta seperti ini ya, teman-teman. Lalu perintahnya ini, plotting ingin mengoptimalkan analisis kinerja intern. Akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang diselesaikan. Satu tugas kerja wajib sebesar 15 poin, dan satu tugas tambahan itu 20 poin. Lalu pengguna memasukkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang telah diselesaikan. Program terus harus menghitung dan menampilkan kinerja mereka seperti pada gambar. Nah, seperti ini output yang diminta. Jadi kita diminta untuk menulis sebuah program. Kira-kira cara program seperti apa yang benar? Nih, ada yang sudah mengerjakan nomor 6? Belum. Belum? Oke, karena belum, ini sambil Sudah. sudah. Lalu siapa itu yang sudah? Rifana ya tadi ya? Sudah? Oke, Rifana coba share screen ya. Miss, tutup share screen-nya dulu. Rifana coba share screen. Oke, sudah share screen. Yuk teman-teman bisa perhatikan di bagian share screen-nya Rifano. Nah, oke Rifano bisa dibantu jelasin dari kode program yang sudah dibikin. Yuk. Ya, dicek dulu boleh. Nah, ini ya contohnya yang kode program yang sudah dibuat oleh Rifano, teman-teman. Sebenarnya kode programnya nggak harus satu. Itu bervariasi, banyak ya variasinya. Nah, cuma teman-teman diminta menggunakan konstruksi bersarang gitu. Jadi bebas untuk variasinya. Jadi jawabannya nggak hanya satu ya, sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, ini adalah contoh satu kreasi dari Rifano ya. Kita baca dulu. Dari kode pertama, print, ya betul. Kode baris kedua, input, nama peserta, betul. Lalu dijumlahkan dengan, oke, betul.
Nah, ini dia contoh program yang sudah benar ya. Oke, Rifana bisa bantu jelasin? Gak tahu cara jelasinnya. Nggak tahu cara jelasinnya? Oke, ya udah nggak apa-apa. Berarti teman-teman bisa perhatiin dulu nih kode programnya dari Rifano. Nah, nanti Miss mau juga kasih contoh kode program lain yang variasinya berbeda dengan Rifano ya. Tapi maksud dari kode programnya juga sama, masih sama. Nah, sekarang Miss izin share screen lagi ya. Oke, sebentar. Nah, jadi tidak ada kode program yang salah, itu benar, punya Rifano benar, gitu. Nah, tapi variasinya banyak, teman-teman bisa berkreasi sendiri, gitu. Ini kita baca dulu. Oke, ini berapa? 1,6. Nah, kita bisa memasukkan apa nih, teman-teman, kira-kira? Masukkan, ini ya, nama sama dengan fungsi input, lalu apa? Di sini tadi output yang diminta. Nama peserta. Oke, betul. Nama peserta. Oke, lalu baris kedua, apa nih kira-kira? Tugas. Mau diberi nama apa variabelnya? Tugas Tugas. utama, misal gitu ya. Nih, ada tugas utama. Oke, kita Hmm. masukkan di sini. Tugas utama. Nah, lalu sama dengan apa nih kira-kira? Kita menggunakan konstruksi bersarang nih, teman-teman. Langsung aplikasinya. Itu integer. Itu Oke, integer. Lalu fungsi apa lagi? input. Input. Oke, good job. Lalu apa lagi? Apa nih? Di sini kita perhatikan di outputnya. Nama peserta ya. Kira-kira apa ini? Oh, tadi sudah nama peserta. Lalu apa ini? Yang kedua. Banyak tugas wajib ya. Oke, kita masukkan juga banyak tugas wajib. Ya, tapi jangan lupa diberi tanda petik. Oke, lalu selanjutnya kita apa nih? Mau dikasih nama apa variabelnya? Tugas tambahan ya, coba ya. Sama kayak yang di sini. Tugas tambahan. Lalu apa nih kira-kira? Fungsi sama ya, fungsi integer, lalu fungsi input, lalu masukkan argumen yang di sebelah kanan nih. Diperhatikan lagi tuh. Banyak tugas wajib sudah, nah ini banyak tugas tambahan ya. Kita masukkan banyak tugas tambahan, titik dua, jangan lupa tanda petik. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa memasukkan ini ya, operasi. Kira-kira apa nih, teman-teman? Kita baca lagi. Satu tugas kerja wajib itu sebanyak 15 poin. Lalu untuk satu tugas tambahan itu 20 poin. Nah, berarti operasinya bisa menjadi seperti ini ya. Efisiensi, misalnya gitu. Sama dengan ya, yang karena di sini kita beri nama variabelnya tugas utama, kita masukkan tugas utama. Sama persis seperti itu, lalu dikalikan, nih tugas utama berapa poin? 15 ya. 15 poin, maka kita tambahkan di sini 15 poin. Lalu ditambahkan dengan tugas tambahan ya. Tugas tambahan dikalikan berapa? Di sini 20 poin. Nah, dikalikan dengan 20. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan fungsi print ya untuk mencetak outputnya. Nah, di sini adalah yang harus dibayarkan, misalnya gitu. Bentar. Kalau ini nama, oke, nama, apa ya, kinerja, oh ini.
Karena ini ya yang terakhir Hasan titik oke. Strip kinerja 190. Maka di sini nama kita masukkan kinerja gitu. Oh, nggak, ini kurang ini deh, kurang strip. Ini ya. Oke, terus apa lagi nih teman-teman? 190 itu apanya? Efisiensi ya, yang sudah kita tulis sebelumnya di sini. Efisiensi. Oke. Nah, ini adalah contoh aplikasinya program untuk menggunakan konstruksi bersarang. Kita cek dulu nih, kira-kira benar apa enggak ya? Nih, Hasan 10, 2. Oke, masukkan. Hasan, misal 10, 2. Oke, nah sudah sama persis ya kode programnya. Output yang diminta juga sama. Nah, berarti ini sudah benar, teman-teman. Oke, ini adalah contoh dari kode program menggunakan konstruksi bersarang. Nah, ini contoh dari MIS. Yes. Oke, nah punya Rifano tadi juga benar. Tuh, tapi cuman perbedaannya itu sedikit. Tapi maksud dari kode programnya sama. Nah, teman-teman bisa berkreasi ya. Jadi nggak harus seperti ini. Bisa seperti kayak Rifano tadi juga boleh. Tuh. Ini sudah di screenshot, sudah dicoba teman-teman. Yay. Sudah paham nomor 6? Paham. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nah, kita baca dulu outputnya. Ini yang diminta seperti ini. Lalu kita diminta untuk menuliskan program yang melihat masukan magang protein. Nah, program meminta masukan dan menganalisisnya. Lalu hasil yang diminta seperti berikut. Panjang ulasan, hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan, lalu hasil pencarian untuk positif menggunakan kata keren. Nah, ada yang sudah berhasil? Nomor 7. Ada yang sudah berhasil atau belum? Yang sudah berhasil bisa share screen lagi. Tadi kayaknya Rifano udah ya? Halo Rifano, udah ya nomor 7? Ya, sudah. Oke, kita lihat dulu share screen-nya Rifano. Rifano bisa share screen lagi, Rifano minta tolong. Oke, bentar. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di share screen-nya bagian punya Rifano ya. Kita lihat nih contoh dari kode program yang sudah dibuat sama Rifano. Nah, ini ya. Rifano bisa dibantu menjelaskan kode program yang sudah dibuat. Kita dapetin ulasan, Oke. terus di lower. Heeh. Habis itu di print panjang, terus Heeh. dicari negatif dan cari positif. Oke. Ya, kita bisa menggunakan fungsi input, lalu fungsi lower, lalu fungsi print. Ya, oke. Betul, iya. Ini betul, sudah betul ini kode programnya Rifano. Oke, karena Rifano. Nah, teman-teman bisa lihat kode programnya Rifano ini seperti ini sudah benar. Oke, nah teman-teman bisa juga bikin kode program dengan variasi lain. Nggak harus seperti ini. Kita bisa menggunakan contoh kode program dari Miss ya. Oke, Miss. Terima kasih ya Rifano sudah share screen, sudah share Ya, programnya. Nah, teman-teman yang lain bisa lihat share screen-nya Miss lagi ya nanti ya. Sebentar. Terus izin share screen lagi. Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Teman-teman bisa beralih ke share screen-nya dari Miss. Lalu, jika sudah, kita bahas dulu. Nah, kode Belum program kelihatan, Miss. gimana? Belum Belum bisa? kelihatan saya screen-nya. Belum kelihatan? Coba kamu ini dulu. eh, Lihat di bagian share screen, bagian atas itu kan ada pilihannya. Nah, itu pilih yang punya Miss. Coba. Udah berhasil atau belum? Ah, Miss. Gimana, Miss? Udah bisa?
Halo? Coba Ramis? diulangin lagi. Oke. Nah, ini siapa ya? Nova atau Nova. Nova? Oke, Nova, Nova bisa. Nova lagi share screen ya sekarang ya? Iya, Nova, stop share dulu. Nah, kalau sudah stop share, udah berhasil? bentar, Miss. Oke, stop share dulu. Bentar ya, teman-teman. Kita bantu Nova dulu buat. Udah, Oke, sudah. Nah, Nova bisa klik bagian share screen dari Miss. Udah kelihatan, Nova? masih belum, Miss. Masih belum? Coba sebentar. Nih, Miss contohkan dulu. Nah, bisa klik stop share. Lalu di pojok kanan atas, bagian atas, itu Nova bisa menemukan share screen. Nah, ini karena sekarang Miss belum share screen, jadi belum ada. Dan sekarang Miss share screen ulang ya. Nih, sekarang apakah udah kelihatan? Udah, Miss. Oke, udah aman ya, Nova? Oke, Miss izin Udah. lanjut lagi. Nah, kode programnya seperti apa? Kita akan pakai kode program apa nih? Fungsi apa? Sama seperti yang tadi ya, fungsi input. Oke, lalu menggunakan variabel apa? Variabel yang biasa kita gunakan. Misal masukkan gitu. Masukkan sama dengan fungsi input, lalu tanpa spasi ya. Kita masukkan. Nih, output yang diminta baris pertama. Nih, bagaimana kamu menyukai latihan? Tanda tanya. Kita ketik titik. Bagaimana kamu menyukai latihan? Tanda tanya. Nah, diketik sama persis. Lalu, baris kedua, apa ya? Kita diminta untuk mencari ini panjang ulasan. Masukkan nomor sebentar. Panjang ulasan, kode harus pendek. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi. Masukkan sama ini, ya. Masukkan dot. Kita menggunakan fungsi lower. Lower fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk Jadi huruf kecil. iya betul. Ya. Jadi untuk menjadi huruf kecil, fungsi lower. Ingat-ingat ya, teman-teman. Sambil belajar lagi. Nah, lalu kita masukkan kode program, outputnya yang diminta seperti yang di kanan ini. Ditulis sama persis. Panjang masukkan. Titik dua. Lalu, apa lagi? Nih, koma ya. Dikasih koma. Kita keluar dulu. Lalu apa? Len, menggunakan fungsi len ya. Len, lalu apa? Len, masukkan ya. Seperti ini. Lalu, print kode program yang di outputnya seperti ini diminta. Lalu kita ketik sama persis. Pencarian negatif titik dua. Jangan lupa kasih koma. Lalu spasi. Lalu apa ini kira-kira? Negatif satu. Itu kan dot. Oke. Dot find. Terus apa kira-kira? Ini ya, kata bosan. Bosan, huruf kecil semua ya. Oke, jangan sampai ada yang typo ya, teman-teman. Dilatih ketelitiannya kita. Apa lagi? Nah, ini pencarian. Pencarian positif. Titik dua. Lalu apa? Masukkan. Sama ya. Masukkan. Dot find. Nah, ini kata keren. Masukkan kata keren. Kanya huruf kecil. Nah, ini contoh kode program
Kita coba dulu apakah benar. Oke, sangat keren. Coba kita ketik sama persis yang ada di sini ya. Kira-kira. Nah, apakah sudah benar? Kita cek lagi. 12 negatif 1, 7. Oke, sudah benar ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh pada program variasi dari MIS ya. Nah, ini kita bisa centang kalau udah. Nah, ini kenapa belum hijau? Biasanya teman-teman bisa memasukkan jauh lebih cepat ngetiknya. Misalnya tadi udah di running, lalu dimasukkan. Nah, itu. Langsung hijau kan? Nah, itu. Biasanya problemnya di situ kadang. Belum bisa hijau gara-gara kita belum memasukkan inputannya gitu. Dan tipsnya untuk memasukkan inputnya itu dengan lebih cepat gitu. Setelah di running, langsung dimasukkan inputnya. Nah, kalau sudah, yang ini bisa untuk latihan teman-teman di rumah ya. Nanti kalau ada yang tugas tambahan yang belum paham, nanti bisa Miss bantu di grup diskusi. Nah, ini bisa dipelajarin lagi ke teman-teman tuh. Oke, nah karena sudah yang nomor 7, Miss lanjut lagi ke PPT. Sebentar, konstruksi bersarang. Hmm, udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan PPT-nya? Ya, Iya, Oke, lagi proses ya. Nah, udah. Karena kita tadi sudah latihan di platform, maka selanjutnya kita istirahat bentar ya. Istirahat yang mau minum 5 menit aja. Mau minum boleh, mau cuci muka dulu juga boleh. Istirahat 5 menit. Oke, nah nanti kita mulai lagi di 18.15 ya. Oke, yang mau istirahat dulu boleh. ini saya boleh lihat yang bagian Ah, 89. nomor 6 aja. Karena ada yang bertanya sambil saya screen, nggak Ya, apa-apa. Ini ada yang bergabung lagi. Halo ini Tiandra. tahu. Tiandra, halo. Selamat bergabung. Ya, halo. Nah, ini tadi ya, Miss tadi bagian mana ya? Sebentar. Google. Oh, ini. Sebentar ya. Cek dulu. Oke, share screen. Udah kelihatan belum? Nomor berapa tadi yang ditanyakan? Sembilan. Nomor 6, 9. 9. 9 Hmm. yang mana? Yang Yang ini. bintang itu. Oh, yang Yang bintang. bintang. Oke, Ah, oke. Yang ini ya. Oke, kita bahas ya. Nanti kita baca dulu. Tentukan program yang mana yang ditulis dengan benar dan yang mana yang ditulis dengan tidak benar ya. Seseorang mengunggah kode program yang rusak ke dalam penyimpanan developer. Bantu untuk membereskan. Kira-kira, nah ini kita diminta untuk mengklasifikasikan menjadi dua. Mana yang tidak error dan mana yang error. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak nih? Kira-kira mana yang error? Mana yang nggak error? Oke, belum ada. Nih coba sambil ini ya. Kira-kira ini error apa tidak error ya? Apa nih jawabannya? Coba deh ulangin. Error sama dengan baik, terus fine, baik. Oke, ini bisa ya. Tidak ada error ya kayaknya ya. Oke, pastikan dulu. Lalu ada apa lagi yang ini. Error sama dengan integer input jumlah. Bentar.
Kita ke... Tes, tes. Halo? Yang mana? Mana yang Ah, tidak ada? Yang mana? Ini atau ini? Boleh dicoret-coret, boleh. yang bawah. Yang bawah, yang kanan atau yang kiri? Yang ini. Oke, Syakil. Nah, ini. Ini yang apa? Error apa tidak error? Lah, error. Ya, apa Syakil? Nggak apa-apa. Yang error. Yang error. Oke, good job. Oke, kenapa tidak error? Kenapa dia error? Karena apa? Dia tidak ada tanda petiknya ya di sini ya. Tuh. Oke, lalu berarti yang ini masuk ke mana? Masuk ke sini ya. Ini kebalik ini. Nah, kok kebalik teman-teman? Error. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu ada lagi nggak nih yang nggak error? Oke, ini ada yang berpendapat. Oke, iya, ini ya. Oke, gimana gini? Terus, ada lagi. Masuk lagi ya. Bentar, kita kembalikan dulu. Berarti ini di mana? Di sini. Oke, sebentar. Ini Syakil. Oke, terus. Ya, Terus gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Rifano. Ini masuk ke mana? Ke, oke, seperti ini. Lalu, mm-mm. Terus yang mana? Ya, yang ini. Dimasukkan ke mana, Syakil? Ke, oke, good job. tidak ada. Oke, terus berarti yang terakhir dimasukkan ke mana? Gimana? Gimana, Kendra? Ini, ke sini. Ini ke sini. Coba, sebentar. Kita perhatikan ya. F input, input jumlah. Sebenarnya dia error, Kendra. Ini mirip ya dengan yang ini ya, kodenya. Cuman, dia errornya di mana nih, Kendra, kira-kira? Nah, karena kita menggunakan... oh iya, oke. Oke, ada pendapat lagi. Nah, ini ya, Kendra. Kenapa dia error? Karena dia tidak menggunakan tanda Bukan string. kurung buka ya. Iya, betul. Itu input, terus integer. Nah, itu. Dia juga kurang lengkap, maka dia error. Kayak seperti ini, teman-teman. Kira-kira benar atau enggak nih? Kita tes dulu ya. Kira-kira, oh benar. Oke, good job, teman-teman. Tuh. Oke, berarti betul ya. Seperti ini jawabannya. Jadi, dar, bintang. Nah, oke, di screenshot dulu jawabannya. Boleh? Atau mau difoto juga boleh. Atau mau dihafalin juga boleh. Nah, oke. Nah, ini waktu istirahatnya udah lewat ya tadi ya. Oke, berarti Miss lanjut lagi ya ke PPT. Nah, kita sudah istirahat bentar tadi. Boleh minum, boleh istirahat. Nah, kita akan lanjut ke bagian... Nah, ini. Bagaimana cara kita membuat suatu program yang mudah untuk dipahami. Oke, sedang proses. Nah, ini mudah untuk dibaca. Nah, ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, nama variabel yang jelas dan berarti. Nah, kita sudah belajar tentang variabel.
di minggu-minggu sebelumnya. Nama variabel itu yang kita gunakan perlu yang ringkas dan juga jelas sesuai dengan konteksnya ya. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh tim lain gitu. Lalu yang kedua, penggunaan cukup untuk konstruksi bersarang. Nah, yang ketiga, penggunaan komen di kode. Nah, ini perlu kita garis bawahi penggunaan komen di kode. Nih, teman-teman bisa mengaplikasikan menggunakan komen itu dengan tanda ini ya, tanda pagar gitu. Itu nanti maksudnya adalah memberi penjelasan dari program yang sudah teman-teman tulis. Nih, misalnya, bentar, ya, gini, dikasih tanda ini ya. Nanti teman-teman bisa klik aja di keyboard, nah itu yang tanda pagar. Lalu teman-teman bisa menuliskan ini penjelasannya dari setiap program gitu. Ada yang sudah pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba? Coba ini, ada siapa? Coba Miss tanya deh. Siapa ya? Syakil, udah pernah coba belum, Syakil? Belum. Belum. Oke, Syakil, nggak apa-apa. Nanti Miss kasih contoh. Oke, siapa lagi ya? Oh, Vero. Halo, Vero. Udah pernah coba belum menggunakan tanda pagar? Sudah? Udah pernah coba Belum, atau belum? Bagaimana, Vero? belum, Belum? Oke, Vero, nggak apa-apa. belum pernah. Oke, Vero. Nanti Miss kasih contoh. Nih, kalau siapa ya? Yang udah pernah? Siapa nih yang udah pernah? Ada yang udah pernah? Ya. Saya Udah, oke. Nah ya, teman-teman ternyata ada yang udah pernah, ada juga yang belum pernah ya. Oke. Nah, ini nanti Miss kasih contoh deh. Gimana caranya? Nah, ini. Nama yang jelas dan kerapian yang baik tidak selalu cukup, teman-teman. Jadi, sebagai programmer, kita bisa menambahkan komen ya. Nah ini contoh kode programnya. Dengan tanda apa ini tadi? Tanda pagar. Lalu memasukkan komentar sesuai dengan penjelasan kode program. Tiap barisnya boleh. Atau lebih efektif tiap apa? Tiap tiap apa? Ada yang tahu? Satu tujuan program ya. Nah, misal kayak tadi diminta untuk input memasukkan input harga misal gitu. Nah, di paling atas, nah, setiap soal kita bisa memasukkan hashtag komentarnya, menginputkan harga misal gitu. Nah, lalu memberi komen pada kode. Komen atau ini komentar adalah string yang dibuat di sebuah program yang tidak dianalisis oleh interpreter ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menuliskan sebuah program, diawali dengan tanda ini, tanda seperti ini, diingat-ingat, tanda pagar, hashtag. Nah, itu dia tidak akan diproses oleh interpreter ya, tidak ikut running gitu. Nah, ini dalam menuliskan komentar kita perlu menuliskan yang pendek atau ringkas saja, tidak perlu yang panjang-panjang. Nah, ini adalah contoh komen yang banyak baris yang panjang. Nah, ini jika kita bisa menuliskan komentarnya seperti ini menggunakan tanda ini, ya, itu dengan pendek. Nah, bagaimana jika komentarnya dengan panjang? Nah, kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini, teman-teman. Tanda apa ini? Tanda petik ya, 3 kali. Tuh, ini adalah contoh komentar jika panjang. Jika komentarnya pendek, kita cukup menambahkan seperti ini. Oke.
Nah, ini adalah contoh penggunaan komentar sebagai penjelasan dari sebuah program. Nah, diketahui kode program garis pertama, input, the integer input masukkan harga paket tur. Nah, di sini kita menambahkan apa nih? Nih, komentar ya. Komentar diskon 5% dari harga paket tur. Nah, ini adalah sebuah penjelasan, teman-teman. Jadi yang berwarna hijau ini, dia tidak ikut diproses oleh interpreter. Jadi interpreter akan memproses yang kode program baris pertama dan baris ketiga saja. Yang ini hanya sebagai penjelasan ya, menggunakan tanda pagar. Interpreter melihat pagar dan memahami bahwa garis ini tidak mengandung perintah. Oke. Nah, lalu pada program yang garis ketiga, print cashback yang diterima, jangan lupa dikasih tanda koma, lalu spasi, harga dikalikan dengan 0,05. Oke. Nah, ini adalah contoh kode program menggunakan komentar yang panjang, menggunakan tanda petik 3 kali. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan komentar yang seperti ini, gitu. Jadi ada dua jenis. Nah, setiap program harus memiliki kode yang ringkas dan juga jelas bagi programmer-programmer lain, teman-teman. Karena teman-teman nanti kalau udah bekerja, nah itu tidak akan bekerja sendiri, tapi juga dengan tim ya. Nah, itu agar mudah dipahami oleh tim-tim lain, teman-teman yang lain, maka dalam penulisan sebuah kode program perlu yang jelas dan juga ringkas gitu. Jadi, ini pentingnya mengapa kita mempelajari aturan-aturan dari bahasa pemrograman Python ya. Nah, yang sudah kita pelajari tadi, yakni tentang penggunaan metode konstruksi bersarang gitu. Yang fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Konstruksi bersarang fungsinya untuk apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, jadi konstruksi bersarang tadi, Miss ingatkan lagi ya. Jadi konstruksi bersarang fungsinya untuk menuliskan sebuah program agar jauh lebih efisien, lebih ringkas, dan juga lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi pentingnya untuk menggunakan konstruksi bersarang. Nah itu kenapa kita belajar? Karena itu. Gimana lo? Ada yang bersuara tadi? Miss, yang ini gimana? Yang mana Rifano? Ini. Oke, Miss stop share ya ini karena sudah selesai. Kita lihat dulu share screen-nya Rifano. Oke, itu berarti, oh ya, Rifano sudah membahas sampai situ ya. Dibaca dulu Rifano. Ya, teman-teman bisa sambil baca. Coba Rifano bisa minta tolong untuk dibantu baca. Halo Rifano, masih off ini audionya. Oke, Komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari 0 dan 1. Agar oke, komputer bisa memahami, program spesial telah diciptakan, yaitu interpreter. Saat oke. mengenali, ia melihat nilai dari data variabel ini, tapi Ia melihat titik-titik dari data variabel. Nah, melihat apa? Saat menganalisis suatu perintah, ia melihat apa? Melihat apa? Tipe ya. Melihat tipe data. Tulis saja. Tipe gitu. Coba. Atau pakai bahasa Inggris juga boleh. Type gitu. Oke. Coba gitu dulu boleh. Oke. Coba di run. Masih proses ya.
Klik lagi. Oke. Sudah benar? Oke. Good job. Teman-teman yang lain bisa sambil lihat share screen-nya ya. Oke. Nah, ini sebentar. Miss lihat dulu. Cek lagi. Untuk platform. Oke. Nah, teman-teman, ternyata materinya sepertinya sudah cukup. Nah, Yang terima ini kasih gimana? banyak teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada yang bertanya, siapa tadi? Nova? Nova bertanya ya? Iya, Oke, Nova. Itu nanti Miss bantu up iya. di ini ya, di grup WhatsApp ya, Nova. Iya. Nomor nomor 1 ya, kualifikasi. Oke, Miss nanti ingat-ingat. Nanti dibantu ini ya, mengingatkan Miss kalau Miss kelupaan buat up ini nomor 1. Oke, nanti Miss Mas kalah aja di grup WhatsApp. Karena waktunya sudah hampir selesai teman-teman. Nah, Miss habis ini juga mau lanjut ngajar lagi. Jadi, kita cukupkan dulu ya pada malam hari ini. Miss ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyempatkan untuk mengerjakan, juga untuk memahami materi pada malam hari ini. Miss ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan. Semangat selalu teman-teman. Bye. Hai. Bye. Hai.